balik lagi ke channel gua di Irfan Fakhrullah. Irfan Fakhrullah di sini bakal bahas beberapa topik, yaitu pertama finance tentunya, yang kedua itu adalah otomotif, yang ketiga adalah daily vlog lah, ataupun juga nge-review makanan, ataupun emang pengen bagi-bagi experience buat makanan-makanan rumahan gua. Oke, di kali ini kita bakal tempatin janji di komunitas yang gue udah tweet, yaitu cicil Bitcoin dengan uang rokok. Oke, kenapa sih bang gue bikin video ini? Oke, gue bikin video ini buat sebenarnya pertama buat diri sendiri, karena emang pengen mengurangi konsumsi rokok. Yang kedua, pengen uang yang gue udah sisihin di sini itu bisa dibuat ke hal yang lebih produktif, contohnya investasi. Yang ketiga itu pengen sosial eksperimen aja, buat pengen tahu lah Bitcoin ini bakal jadi apa di beberapa tahun kemudian. Jadinya makanya gue pengen buat video ini. Terus kenapa pengen ngurangin rokok? Oke, sebenarnya kenapa gue pengen ngurangin rokok? Soalnya gue hitung-hitung nih, uang nih kenapa kok bisa terus berkurang, padahal gue jarang jajan, gue jarang makan di luar. Kenapa kok bisa gitu? Ternyata ngerokok lumayan lah, makanya gue kurangin lah. Mungkin karena emang udah lama ya ngerokok, makanya gue nggak bisa terlalu cepet, nggak bisa ngerokok gitu, makanya gue kurangin dari uangnya. Terus kenapa Bitcoin bang? Oke, kenapa Bitcoin? Karena ada 3 alasan sebenarnya buat kenapa gue pilih Bitcoin. Yang pertama itu langkah. Dari pembuatannya itu udah dibuat fix 21 juta, walaupun secara miningnya itu bakal bertahap. Jadi sistem miningnya di Bitcoin itu adalah memecahkan sebuah kode. Dari sebuah kode tadi bakal di reward Bitcoin. Dari Bitcoin tadi setiap 4 tahun itu bakal ada halving atau pengurangan reward. Jadi bakal berkurang. Contohnya, lu bisa mining, ternyata miningnya bakal berkurang setiap tahunnya. Pasti kan menurut gua itu bakal lebih mahal, karena ongkos produksinya bakal lebih tinggi, karena Bitcoinnya didapetin itu bakal lebih sedikit. Makanya menurut gua bagus lah, sama halnya kayak emas sebenarnya. Yang kedua adalah institusi udah mulai masuk. Contohnya institusi yang mulai masuk sebenarnya gue nggak terlalu gimana kalau misalnya MicroStrategy ataupun yang lain, tapi ada institusi yang menurut gue kok bisa gitu masuk sini, yaitu Harvard. Dia itu sebenarnya kampus, tapi dia punya endowment fund. Dia mengelola semua uang dari bayar orang kuliah dan lain itu dikumpulin, terus dikelola buat investasi. Jadi bakal bertumbuh. Tapi kok dia melirik Bitcoin, berarti ada sesuatu yang potensial buat Bitcoin ini. Oke, yang ketiga adalah mungkin ini agak impian Satoshi yang agak lama sebenarnya. Kenapa? Karena dia pengen membuat sebuah koin yang bisa tahan resesi. Menurut gua kenapa kok bisa agak lama? Karena
dari miningnya masih berjalan. Makanya ketika miningnya masih berjalan, menurut gua bakal supply-nya bakal pasti naik sampai 21 juta. Ketika 21 juta itu menurut gua bakal mulai bisa lawan dalam inflasi itu sendiri. Oke. Itu menurut gua 3 alasan kenapa Bitcoin yang gue cicil, bukan saham BCA atau bukan yang lain. Oke. Terus sistemnya gimana bang menurut lu? Menurut gua yang gue pakai saat ini yaitu DCA. Kalau lu lump sum gak apa-apa, tapi atur resikonya. Tapi kalau misalnya gue itu DCA. Kenapa pakai DCA? Karena gue gak pengen ribet lah sebenarnya. Terus pengen harapan gue sebenarnya biar bisa lulu yang masih ngerokok ngebes lah, atau orang-orang bilang itu nyepur kayak kereta, banyak asap. Nah itu bisa berkurang dalam konsumsi rokoknya. Makanya gue pakai yang paling gampang menurut orang itu lakuin atau tiru. Tapi tentunya pasti do and research, semua bakal balik ke pandangan kalian sebenarnya, karena buy and sell itu sesuai dengan tangan kalian. Oke. Terus gimana DCA nya bang? Oke. DCA gua karena mungkin bakal telat buat uploadnya, tapi gue pastiin kalau misalnya gue bakal beli di awal bulan di minggu pertama. Nah di range minggu pertama tadi gue bakal nentuin dimana harga yang paling menurut gue paling murah, makanya itu. Tapi lu bisa pakai ataupun enggak. Tapi kalau lu pengen lebih gampang lagi, lu bisa tentuin tanggal berapa lu bakal beli. Misalnya tanggal 5, ya udah tanggal 5 itu lu beli terus sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Terus lu beli di mana bang buat DCA ini? Mungkin dari gue ada akun-akun yang kosong, yaitu di Thrift. Sebenarnya bebas lu pakai beli ya di mana serah, soalnya sistemnya tuh udah sama semua. Makanya menurut gue terserah, jangan, kalau bisa sih lu beli terus lu tarik di cold wallet. Tapi karena gue pengen nunjukin hasilnya, makanya gue tetap di exchange-nya apapun. Gue sebutin nih, ada Thrift, ada Vlog, ada Indodax, ada Pintu, ada Peluang, ataupun Reku dan yang lain-lain, Bitmain atau yang lain. Tapi gue saranin di Indo ataupun Indo lah, menurut gue Indo. Karena kalau misalnya lu pilih yang lain atau di luar, lu harus mikirin gimana biar caranya pajaknya bakal rendah. Soalnya setahu gua pajaknya di luar itu 35%, jadi lumayan juga kan sebenarnya setiap trade-nya. Oke. Tunggu. Oke, ada satu lagi yang gue investasiin itu cuma 150.000. Mudah kan buat ditiru. Jadi makanya jangan telat lah kalau menurut gue sih gitu ya, buat investasi. Mulai 150.000 per bulan lu kan ngerokok 450 ataupun 400.000 lah, lu bisa lah disiin mulai dari 100.000 aja dulu. Masa 100.000 nggak bisa gitu loh. Gue 150.000 karena
karena gue ngerokoknya itu nggak terlalu banyak ya, paling 300.000 per bulan, ku kurangin setengah, makanya gue tetapin 150.000. Oke, tambah banyak bicara lagi, gue bakal beli di aplikasinya. Pantera beats killing the music on the track, yeah. Oke, udah beli dari thrift. Gue belinya kalau nggak salah saingan gue di 88 ribuan. Kalau sekarang emang naik di 92 ribuan ataupun 91 ribu. Jadi tenang aja, gue bakal terus pantau ini buat sampai 4 tahun ke depan. Kalau lu pengen niru, is okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya lu, bang, ribet banget bang, kalau lihat dari harga bawah, oke, lu tentuin aja tanggalnya berapa, lu beli, itu aja. Ingat, kripto itu adalah aset yang volatil. Kalau lu belum siap, ya gak apa-apa, jangan ambil dulu. Tapi lu bisa pilih reksadana ataupun yang lain. Kalau misalnya mau reksadana, gue saranin di RDPU atau RDPT. Memang insightnya atau returnnya itu 6%-an per tahun. Tapi gak apa-apa kalau misalnya lu gak bisa nahan volatilitasnya. Tapi lu kalau misalnya ya udah bang, mau uang rokok aja bang, yang dikurangi itu pun uang rokok nggak semuanya, jadi masih bisa ngerokok dikit-dikit lah. Oke, nggak apa-apa. Jadi menurut gua, do you own research, apapun yang gue omongin jangan dibuat pedoman, tapi buat pelajaran lah. Gue bakal upload video kayak gini setiap bulannya, nggak tentu di minggu awal, tapi mungkin kalau gue usahain pasti minggu awal gitu. Oke, mungkin gak ada yang dibahas lagi. See you next time, and bye bye.